Seorang perempuan berusia 36 tahun melahirkan di praktik mandiri bidan. Setelah 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan uterus tidak berkontraksi. Terdapat perdarahan dari jalan lahir, tekanan darah 90/70 mmHg, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, dan nadi 80 kali per menit. Tindakan segera yang harus dilakukan bidan berdasarkan kasus tersebut adalah A. Manual plasenta, B. Eksplorasi rahim, C. Kompresi bimanual interna, D. Memberikan tampon pada vagina, E. Merujuk. Oke teman-teman, jawabannya adalah C. Kompresi bimanual interna. Mari langsung ke pembahasannya. Pada kasus disebutkan, bidan melakukan pemeriksaan setelah 2 jam postpartum dan didapatkan hasil uterus tidak berkontraksi. Ketiadaan kontraksi pada uterus disebut dengan atonia uteri, di mana penata laksanaan dari atonia uteri yaitu bersihkan bekuan darah atau selaput ketuban dari vagina dan lubang serviks. Pastikan kandung kemih ibu kosong. Lakukan kateterisasi dengan teknik aseptik jika kandung kemih penuh atau dapat dipalpasi. Selanjutnya, lakukan kompresi bimanual interna atau KBI selama 5 menit. Jika uterus berkontraksi, teruskan KBI selama 2 menit, keluarkan tangan perlahan-lahan, dan pantau dengan ketat. Penata laksanaan atonia uteri dapat kalian lihat di tabel berikut. Seorang perempuan usia 30 tahun, status obstetri G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke RSUD dengan keluhan mengeluarkan darah banyak berwarna merah segar dari jalan lahir, namun tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, pucat, dan DJJ reguler 155 kali per menit. Berdasarkan pemeriksaan USG, plasenta berada di segmen bawah rahim. Diagnosa apa yang tepat pada kasus tersebut? A. Solusio placenta, B. retensio placenta, C. placenta increta, D. placenta percreta, atau E. placenta previa. Oke, jawabannya adalah E. placenta previa. Mari kita ke pembahasannya. Pada kasus disebutkan bahwa pasien mengalami perdarahan melalui jalan lahir dengan darah berwarna merah segar, namun tidak disertai nyeri perut. Kemudian pada hasil USG disebutkan bahwa plasenta berada di segmen bawah rahim. Normalnya plasenta akan tertanam pada fundus atau bagian atas rahim. Berdasarkan letak implantasinya, plasenta previa dibedakan menjadi 4, yaitu plasenta previa totalis, di mana bagian plasenta menutup ostium secara menyeluruh. Kemudian yang kedua ada plasenta previa partialis, di mana plasenta tertanam menutup sebagian dari ostium uteri internum. Kemudian yang ketiga ada plasenta previa marginalis, di mana plasenta tertanam tepat di atas ostium uteri internum. Dan yang terakhir ada plasenta letak rendah, di mana plasenta tertanam agak rendah dan mendekati ostium uteri internum. Penegakan dugaan diagnosis plasenta previa dapat dilakukan bidan berdasarkan pada pengkajian, perdarahan yang terjadi tidak disertai dengan mulas, namun jika terjadi pada akhir kehamilan dan disertai dengan mulas akan memperbanyak jumlah darah yang dikeluarkan. Sedangkan pada pemeriksaan data objektif, penegakan diagnosa pasti hanya dapat dilakukan melalui pemeriksaan dengan menggunakan USG. Seorang pasien perempuan berusia 25 tahun dengan usia kehamilan 36 minggu datang ke bidan praktik mandiri diantar oleh suaminya. Kondisi pasien tidak sadar dan mengalami kejang. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan didapatkan tekanan darah 180/110, nadi 100, pernapasan 15, DJJ irreguler, terdapat odem pada wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan adalah reduksi urin, protein urin, glukosa urin, HCG urin, atau aseton urin.
Ya, jawaban yang benar adalah B, protein urin. Mari kita simak penjelasannya. Kasus ini mengatakan bahwa pasien mengalami kejang-kejang, kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 180/110, dan juga mengalami odem pada wajah, tangan, dan kaki. Kemungkinan pasien dalam kasus tersebut mengalami eklamsi. Maka pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan adalah pemeriksaan protein urin. Mengapa harus protein urin? Karena kadar protein dalam urin yang tinggi pada ibu hamil merupakan salah satu gejala preeklamsi dan eklamsi. Bidan melakukan asuhan kala 3 pada seorang perempuan berusia 24 tahun dengan status obstetri P1A0. Setelah bayi lahir, kemudian diberikan suntikan oksitosin 10 international unit intramuskuler. Pasien diberikan tindakan PTT, namun plasenta belum lepas. Selanjutnya, 15 menit kemudian diberikan oksitosin kedua. Setelah 15 menit, plasenta masih belum lepas dan tampak adanya perdarahan pervaginam. Diagnosa pada kasus tersebut adalah A. Atonia uteri, B. Inversi uteri, C. Retensio plasenta, D. Robekan jalan lahir, E. Solusio plasenta. Oke, jawaban yang benar adalah C. Retensio plasenta. Mari kita ke pembahasannya. Dari data pasien menyebutkan bahwa plasenta pasien belum lepas setelah diberikan suntikan oksitosin 10 international unit melalui IM. Dilakukan peregangan tali pusat terkendali dan pemberian oksitosin yang kedua. Setelah tindakan tersebut, pasien mengalami perdarahan pervaginam. Oleh karena itu, diagnosis kasus tersebut adalah retensio plasenta. Retensio plasenta adalah belum lahir atau tertahannya plasenta hingga 30 menit atau lebih setelah bayi lahir. Bidan melakukan asuhan kala 3 pada seorang pasien berusia 27 tahun dengan status obstetri P1A0. Setelah bayi lahir, pasien diberikan suntikan oksitosin 10 international unit intramuskuler dan tindakan peregangan tali pusat terkendali selama 15 menit. Namun plasenta belum lepas. Tindakan yang harus dilakukan bidan terkait dengan kasus tersebut adalah A. Melakukan manual plasenta, B. Melakukan kompresi bimanual interna, C. Menunggu dan mengobservasi 15 menit lagi, D. Memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 international unit, E. Melakukan peregangan tali pusat terkendali. Oke teman-teman, jawabannya adalah D. Memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 international unit intramuskuler. Langsung saja ke pembahasannya. Pada kasus telah disebutkan bahwa pasien telah diberikan suntikan oksitosin 10 international unit dan telah dilakukan peregangan tali pusat terkendali selama 15 menit. Namun, ternyata plasenta belum lepas. Seperti yang kita tahu, penata laksanaan manajemen aktif kala 3 yaitu penyuntikan segera oksitosin 10 international unit secara IM dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir pada paha kanan atas ibu bagian luar. Kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali dan masase uterus 15 kali dalam 15 detik. Akan tetapi, jika plasenta tidak lepas setelah melakukan peregangan tali pusat selama 15 menit, maka ulangi pemberian oksitosin 10 international unit secara IM. Jangan lupa untuk menilai kandung kemih dan keluarkan urin dengan memasang kateter jika diperlukan. Nah, itu dia soal UKOM-nya teman-teman. Berapa jawaban kalian yang benar? Ayo tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk soal-soal selanjutnya. See you di next video.